saya aja Apa? dipanggil Ustadz padahal bukan Ustadz. Jadi bukan tolak ukur kebenaran, tolak Benar, ukur kebenaran itu Quran. Silakan, di mana makanya dalil Qurannya? pertanyaan saya tadi ini kan, apakah memang di Quran? Ya Apakah di udah, Quran? lanjut di mana ayat Qurannya Bukan, kalau tadi Pak Deddy ngomongnya bukan apakah, kenapa tadi. Kalau kenapa itu udah justifikasi itu. ya. Saya bertanya ini Bang, apakah memang di Quran dikatakan bahwa sabur itu lebih dulu daripada Taurat? Nggak ada, Jawab aja Enggak. tidak. Ya. nggak ada. Nah, udah jelas ya, berarti nggak ada. Itu yang saya maksud. Ya udah lanjut. Nggak ada. Strategi silakan. Tidak kores. Ya, ini aku abis ini ke Statsugi sama Kandayonat ya. Di sini aku cuma itu ya untuk kawan-kawan Kristen yang masih bingung. Boleh, Kenapa Muslim menggunakan kitab-kitabnya orang Kristen untuk membenarkan apa yang ada di dalam Islam? Karena bagi kaum Muslimin, kitab-kitabnya orang Kristen itu setara dengan buku sejarah, buku PPKN, buku matematika, buku kimia, gitu. Walaupun kami tidak mengimani dalam iman akidah, tapi ada kebenaran yang masih bisa diambil di sana. Itu. Thank you. Silakan Ustadku. Oke. Di dalam surah Al-A'raf ini Al-Quran itu memberi standar kitab seperti apa yang diimani orang Islam, ya, Taurat, Zabur, dan Injil yang diimani Islam itu seperti apa. Dalam surah Al-A'raf 157 itu sangat jelas dikatakan, langsung artinya saja, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis, nah, ingat, tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepada yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pertanyaan saya, mana orangnya? Oh, itu ya. Apakah kitab Anda itu berisi nubuatan Nabi Muhammad, Pak? Nggak ada sama sekali, Pak. Oh, ya udah. Kalau nggak ada, berarti kitab Anda bukanlah kitab yang dimaksud Al-Quran. Karena yang dimaksud Al-Quran itu berisi tentang nubuatan Nabi Muhammad. Begitu, Pak. Ya, itu standarnya Al-Quran ada udah. Nah, mengenai apakah Taurat itu sudah mengalami perubahan seperti yang dikatakan Bang Kores, sudah standar? Iya, dalam Yeremia 8 ayat 8. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Itu kitab Anda sendiri yang ngomong. Pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Maka benar yang dikatakan Al-Quran itu tadi yang dikutip oleh Ustadz Nandar. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, ya, lalu dikatakan itu dari Allah. Monggo tanggapannya. Silakan Pak Deddy. Apa yang maksudnya pertanyaan tanggapan apa nih? Pak Deddy, gini Pak Deddy, ini mohon maaf saya tambahin sedikit ya. Jadi di dalam Islam itu tolak ukurnya adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dalam Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau melihat Torah, lihat sesuai nggak dengan Quran. Contoh yang sesuai, Keluaran 20 ayat kedua, Payomer Elohim Anochi Adonai Eloheha, aku ini adalah Allah Tuhan kamu. Kemudian di dalam Sefer Debarim Ferekses, waduh si ini mati lampu aku. Putusannya enggak wifi-nya. Ya, silakan Pak Deddy. Nggak, ini satu lagi, Ustaz. Ini saya mau penasaran nih, karena saya menemukan data-data atau toko-toko di Quran dengan di kitabnya orang Yahudi itu beda. Contoh, ayatnya
ayahnya siapa ya? Ibrahim ya atau Abraham. Itu di Al-Quran dikatakan itu asar. Sementara di kitab orang Yahudi itu tera. Ini yang mana yang benar nih? Nah, sementara orang Sunni dan Syiah itu berbeda. Jangan ke Sunni Syiah dulu, Pak. Pak Dedi, jangan ke Sunni. Di dalam kitab Kejadian 21 ayat 4 kalau nggak salah, Ishak dilahirkan ketika Abraham umurnya 100 tahun. 100. Jarak Ishak dan Ismail ada 16 tahun. Ketika Ismail diusir, Ishak sudah disapih. Kitab itu bukan saya adu Bible dengan Quran, tidak. Saya teliti kitab itu sendiri. Ya, saya kontradiksikan dengan kitab itu sendiri. Bukan mengkontradiksikan Quran dan Bible, nggak nyambung kalau seperti itu. Nggak cocok. Nah, sekarang silakan. Bagaimana mungkin ada anak umur 16 tahun diperlakukan seperti bayi balita? Monggo ditanggapi. Nih, aku tambahin dulu nih Bang Dedi biar semakin ragu terhadap Alkitab nih ya. Aku tambahin nih, Ustaz Sugi, mohon maaf. Oke. Oke. Nih. Terus kok bertentangan? Nah, sebetulnya saya mau menunjukkan ini tadi. Baik. Mumpung saya ingat, ini bukan karya umat Islam ya teman-teman ya. Kalau karya umat Islam boleh Anda meragukan kredibilitasnya, keobjektivitasannya. Ini dari Kristen sendiri. Coba lihat ini ya. Penerbit PT Canisius, anggota Seksama, Penerbit Katolik Indonesia, anggota IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia. Kenapa terjadinya kontradiksi antara ayat Alkitab, ayat Biblos dengan Biblos lainnya, Gospel satu dengan Gospel lainnya? Kita lihat nih, saya kasih contoh nih Pak Dedi ya, mudah-mudahan bisa menyimak teman-teman. Kelihatan nggak ini kok agak buram ya, kenapa ya? Kelihatan nggak di sini? Apa? Nah ini aja nih, lampunya sudah aku buramkan nih. Ini ya, Injil menurut Matius. Ini halaman 19. Kita baca nih teman-teman ya. Pengarang, secara tradisional Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 nomor 9, dan diutus sebagai rasul, Matius 10 ayat ketiga. Dianggap sebagai penulis Injil pertama ini, akan tetapi seperti juga para pengarang kuno lainnya. Ini halaman 19 ya, saya tidak, mana nih, halaman 19. Kita buka lanjutannya. Halaman 20. Sang penginjil sendiri burung. Nah ini. Sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Ke bawahnya para alinea kedua. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius, atau mungkin itu bisa benar bisa tidak loh. Ia adalah seorang misionaris yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Lihat yang saya underline. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Tuh,
pengarangnya saja nggak jelas bagaimana ini. Kalau di dalam Islam, kalau pengarangnya matannya tidak sahih, sanadnya tidak bersambung, itu hadis maudhu itu. Nah, kita lihat sekarang halaman bagaimana dengan nasib ketiga Injil lainnya? Dilihat di halaman 165. Pak Dedi boleh membeli bukunya ya di online shop banyak, biar tidak dikatakan saya ngarang ya. Halaman 165 nih. Injil menurut Markus. Nah, kita lihat nih. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya, tidak kita ketahui. Tanya Ustaz Sugi. Ustaz Sugi, kalau matannya tidak jelas, sanadnya tidak bersambung, kalau di dalam ilmu mustalah hadis itu hadis apa itu? Hadis palsu atau maudhu. Nah, jadi Alkitab saudara ini sebanding dengan hadis maudhu di dalam Islam. Itu makanya banyak pertentangan di dalamnya. Gitu Pak Dedi. Ya contoh bentar Pak Dedi, ini saya nambahin Bang Nandar ya. Di dalam Matius 9 ayat 9, coba dibacakan Matius 9 ayat 9 Ustadz Nandar. Berapa? Matius 9 ayat 9, saya bacakan ya. Ya. Itu benar nggak tulisan Matius itu? Bentar, saya buka Matius 9 ayat 9. Ya. Ayat 9 ya. Iya, nih. Oke. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Silakan Ustaz Sugi. Nah itu, di situ ada kata iya, ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Mungkinkah Matius itu pakai katanya untuk dirinya sendiri? Nah, setahu saya katanya itu dipergunakan untuk orang ketiga, kata ganti milik. HP-nya Ustadz Nandar, ya kan? HP-nya Bang Kores. Tidak mungkin Ustadz Nandar ngomong, misalnya ini HP-ku, HP-nya. Bingung nanti istrinya. Pulang dari pasar ditanya sama istrinya, Bang Nandar, itu HP siapa? HP-nya katanya. Padahal punya Mbak Ustadz Nandar, HP-nya. Bingung istrinya. HP-nya siapa? Punya saya. Ya kan aneh. Padahal katanya itu untuk orang ketiga. Ya kata ganti untuk orang ketiga gitu. Nah itu jelas kalau itu bukan ditulis oleh Matius. Tapi ada orang yang bercerita tentang Matius ketika ketemu Yesus. Makanya di sini para ahli sepakat bahwa itu bukan karangan Matius. Jadi Matius ini Matius yang mana tidak jelas, gitu Pak Dedi ya. Ini ada datanya jelas, ada hakinya ini, copyrightnya ada, jadi jelas terdaftar ya secara legal. Ya oke. Saya menyimpan semua dan saya catat kok semua. Iya saya mantap. Keren. Bagus, baru tuh. Enggak, saya naik ke sini jujur, saya pengen dihantam kayak gini. Oh, saya pengen senang. dihantam. Lanjut, ada Ustadz Unggul nih. Assalamualaikum. Terguncang nanti Pak kalau minta dihantam Pak. supaya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nun. Ustadz Nun kalau mau hantam ini minta dihantam. Ini Kristen Langka ini minta dihantam nih. Supaya besok saya Kalau udah selesai Bang Dedi, izin saya hantam. Ya, boleh, silakan. Hantam lagi, ayo. Silakan Adinda Kores kalau mau hantam-hantaman. Memperkuat Itu ya. Ustadz Unggul. Iya Ustadz Unggul maksudnya. Ustadz Nandar, Gurunda Sugi. Jadi pada awalnya gospel itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dulunya tidak pakai nama. Lalu seratusan tahun kemudian bapak-bapak gereja menyematkan nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi disisipkan, kan patokannya itu dari King James Version, lalu diterjemahkan oleh Belanda.
masih pakai kata according to, ya, Ya, menurut. ini datanya Jadi, dari mana, Pak? oke, nanti saya buktikan. Saya kasih garis besarnya dulu. Nanti semua saya buktikan ya. Ya, siap. Tapi nanti apapun yang saya omongkan berdasarkan data, tidak dengan kebohongan. Kemudian ketika saya SMP apa SD lupa saya, teman saya beragama Katolik, saya lihat gospelnya itu masih ada karangan, terjemahan dari bahasa Inggris, according to, karangan kan. Jadi di gospelnya dia tulisannya gospel karangan Matius, gospel karangan Markus, karangan Lukas, dan karangan Yohanes. Tetapi saya bukan karangan, Pak, menurut. Iya, betul. Makanya tadi saya bilang according to artinya menurut, tetapi LAI dulu itu kitabnya menuliskannya Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes. Itu terjemahan dari LAI gitu loh, Pak, ya. Oke, terus kemudian tadi saya hanya menguatkan, mungkin Bapak masih belum paham dengan arti kata sanad dan matan. Jadi kalau Al-Quran itu kan bukan perkataan Nabi Muhammad. Kalau hadis dirujuknya sumber yang berkatanya itu kan Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau dirunut siapa yang berkata ini? A berkata dari B, B berkata dari C, terus ke atas sampai Muhammad SAW berkata. Nah, kalau penulisan gospel, Markus muncul di 50 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Jadi putus, tidak mendengar langsung dari Yesus. Sementara buat perbandingan, ketika Al-Quran diturunkan, ayat baru turun, Nabi Muhammad memanggil para sahabatnya antara 60-65 orang yang bisa baca tulis untuk menyalin. Jadi Nabi yang menerima wahyunya masih ada, sahabat-sahabat dipanggil untuk menulis. Beda dengan gospel. Markus muncul 50 tahun. Kemudian 10 tahun berikutnya menjadi inspirasi bagi Matius dan Lukas. Kemudian 120 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit barulah muncul gospel Yohanes. Ini yang dimaksud tadi sanadnya terputus. Keempat gospel ini penulis-penulisnya tidak mendengar langsung dari Yesus. Makanya nanti berkembangnya diskusi kita buktikan bahwa Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes yang dituliskan sebagai penulis gospel, mereka bukan saksi mata dan bukan murid-murid Yesus. Lanjut, My Penatua Kores, standby lagi dong. Oh iya, apa lagi ya yang mau dibahas ya? Tinggal Pak Dedi ini sih, kalau memang mencari Tuhan yang benar ya imani apa yang dikatakan Tuhannya dulu gitu. Kalau misalnya kita ya mengimani tiada Tuhan selain Allah, Allah yang bilang begitu, Allah. Akulah Tuhan tiada yang lain, itu Allah yang bilang. Terus barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, maka mereka kelak akan menjadi penghuni surga. Siapa yang ngomong? Itu Allah sendiri gitu. Berbeda dengan kawan-kawan Kristen gitu. Percaya Yesus Tuhan dan juru selamat akan diselamatkan. Ini yang ngomong siapa? Paulus yang ngomong. Gini. Bukan satu Yesus, lagi, bukan. Oke. Satu lagi ada penasaran tentang Islam ya. Ini silakan teman-teman jawab ya. Saya nggak tahu apa benar ini di hadis atau di Quran, saya nggak terlalu ingat. Apakah benar memang ketika kita menghujat Allah Subhanahu wa taala itu dapat pengampunan, tetapi ketika kita menghujat Nabi Muhammad itu hukumannya mati? Nggak ada seperti itu, Pak. Nggak ada di dalam hadis seperti itu maupun Quran. Justru yang ada itu di dalam kitab Anda, menghujat anak tidak berdosa, menghujat Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Itu di Bible, narasi di Bible, jangan dibawa ke Quran. Kalau di dalam Al-Quran, ya dosa yang tidak diampuni itu dosa syirik. Ya, dosa menyekutukan Allah. Itu tidak diampuni. Kalau kesyirikannya itu dibawa sampai mati. Tetapi kalau sebelum mati dia sempat bertobat, maka dosa syiriknya diampuni. Yang tidak diampuni itu kalau dosa syiriknya sampai dibawa pada mati gitu. Nggak ada ya, Pak. Ya benar. Nah ini yang di typing di bawah ini bukan hoax. Maksudnya saya kan bertanya kan, bukan hoax. Ketika saya bertanya begitu, teman-teman muslim yang wajib yang memberikan klarifikasi kan. Ya nggak ada Pak. Ya. Ketika memang nggak ada ya bilang nggak ada. Jangan dibilang aku ini menyampaikan sesuatu yang hoax, itu bukan hoax. Saya kan bertanya kan. Kecuali kalau saya menyimpulkan itu yang salah. Nah, tadi saya bertanya gitu.
Ya, Itu aja. nambah lagi. Ya. Silakan. Satu lagi saya penasaran nih. Terakhir ya sebelum saya turun. Karena saya Nggak apa-apa, yang banyak aja. Sampai 2 jam ke depan kita layanin. Aman. Nggak usah cepet-cepet turun, Pak Dedi. Slow. Tanya aja. Gini. Mencium batu Hajar Aswad kan itu karena Rasulullah melakukan hal demikian kan, benar nggak? Iya. Dan masih dilakukan sampai sekarang oleh Betul. umatnya, benar nggak? Ya. Kalau apa yang dilakukan Rasulullah itu dalam Islam ketika dipraktekkan itu mendapat pahala, benar nggak? Betul. Ya. Nah, pertanyaannya begini, apakah benar Rasulullah itu pernah menikahi anak di usia 6 tahun? Tidak. Ya. Tidak. Itu Aisyah dinikahi di usia berapa tahun? Iya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi di umur 6 tahun dan mengkonsumsi pernikahan di umur 9. Ya, itu ya, 9 tahun ya. 6 tahun, Ya. 9 tahun ya. Kenapa di zaman sekarang nggak diikutin seperti itu? Karena ini Nah, seiring perkembangannya zaman di mana manusia diwajibkan untuk sekolah dulu baru menikah, maka akhirnya budaya-budaya orang terdahulu itu pun berubah jadinya gitu. Karena gini posisinya, ketika kita ambil zaman dulu ya. Peta, assalamualaikum. Ini Noise. Waalaikumsalam. Pak Peta Kayak gini. Ya, contoh gini, zaman Nabi Muhammad SAW kan nggak ada sekolah tuh. Nggak ada sekolah gitu ya, anak-anak perempuan itu fokus kepada rumah tangga, yang pria fokus berburu atau berdagang, pulang ngasih makan, kan kayak gitu. Jadi nggak ada kegiatan lain selain dari hal rumah tangga. Pendidikan itu bukanlah hal pertama gitu, pendidikan formal itu. Zaman sekarang manusia kan kalau nggak sekolah aneh, ya nggak? Nah, kenapa menikahnya mundur gitu, tidak di umur 6 tahun 9 tahun lagi? Karena momen-momen itu anak-anak umur segitu sekolah. Nah, sekarang kalau posisinya menikah terus melahirkan anak, terus sekolah, nggak bisa dong ngatur waktunya, kan gitu. Kecuali di masa depan sekolah itu memberikan fasilitas kepada ibu-ibu muda membawa anaknya dalam proses belajar mengajar, itu mungkin bisa terjadi kembali. Aku tambahin dikit ya. Tapi bukankah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi itu bisa dijadikan panutan dan dilakukan gitu maksudnya? Iya betul, itu memang bisa dilakukan banget gitu. Karena Itu posisinya tidak begini. wajib. Tidak Iya. wajib, Pak. Itu sunnah. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi itu bukan kewajiban. Gitu loh. Bedakan antara kewajiban dan sunnah. Enggak masalah. Oke. Iya, sama gini Jadi juga ada Pak Dedi. kaidah Aku hukum tambahin yang ya. berlaku universal Ya. begini. Tagayyuril ahkam bi tagayyuril azman wal amkan. Hukum itu dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya. Dan itu kan secara universal itu dipakai sebagai kaidah hukum yang berlaku di semua tatanan hukum yang ada di seluruh dunia gitu. Dulu mungkin dibolehkan dan tidak ada orang yang menyatakan bahwa hal itu dilarang gitu. Masyarakat Arab itu memang seperti itu dulunya. Tetapi ketika hukum itu berubah sampai sekarang umpamanya ada pembatasan usia. Karena dulu orang balik itu aja, balik dalam artian kalau baliknya wanita itu kan dia pada saat menstruasinya itu kan, itu ya macam-macam itu, ada yang umurnya 6 tahun, 9 tahun, ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Tetapi setelah ada yang namanya tagayyuril ahkam itu, artinya hukum itu menyelesaikan kondisi, ya sekarang dibolehkan orang menikah itu kalau pada saat sudah balik begitu. Jadi biasa aja itu. Kalau dibilang ada yang mempraktekkan ya seperti dikatakan Ustaz Sugi tadi, bahwa itu adalah sunnah gitu, bukan kewajiban. Iya kan? Seperti itu. Iya, betul. Ada hadis dari Rasulullah mengenai urusan agama, ikutlah aku. Nah, mengenai agama, ikutlah aku. Tetapi mengenai urusan dunia, kamu lebih tahu tentang duniamu.
Nah, termasuk pernikahan ini kan urusan dunia, urusan kita. Nah, itu Nabi menyerahkan kepada kita. Tidak ada keharusan untuk mengikuti sebagaimana yang Nabi lakukan. Misalnya Nabi menikahi Aisyah pada waktu usia dini gitu ya. Tidak ada keharusan, makanya itu sifatnya sunnah. Nah, dinikahinya Aisyah ketika masih dini, ini nanti ada kaitannya dengan hukum terhadap perempuan. Ya, hukum-hukum utamanya di masalah toharoh, masalah kesucian. Bagaimana orang pertama kali haid, bagaimana cara membersihkannya. Nah, kalau Nabi ini tidak menikahi Aisyah dari usia dini, bagaimana Nabi mau menentukan hukum? Makanya kalau kita lihat hadis-hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, itu kaitannya dengan toharohnya atau penyuciannya seorang perempuan. Bagaimana nanti cara mandi junubnya perempuan, ya, terus bagaimana nanti banyak hal lah kalau mau diterangkan itu panjang sekali ya. Intinya masalah toharoh itu dimulai dari dini. Nah, bagaimana kalau Nabi tidak menikahi Aisyah dari dini? Begitu. Toharoh itu apa, Pak Ustadz? Penyucian apa? Ketika misalnya habis haid. Bersuci. Ya, bersuci. Nah, itu habis haid itu harus mandi besar. Kalau di dalam kitab perjanjian lama, orang yang haid itu tidak boleh menyentuh apapun. Karena semua barang yang disentuh akan menjadi najis. Nah, nanti disempurnakan di Islam. Ya, di Islam tidak semua barang disentuh najis, tidak. Cuma dia nanti tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, membaca mushaf, ya mushaf Al-Quran, memegang Quran, mushaf Quran itu nggak boleh. Nah, seperti ini itu. Penasaran nih Pak Ustadz. Ini saya selalu bertanya dalam hati. Kenapa perempuan-perempuan muslimah itu ketika datang bulan itu nggak boleh sama sekali mereka sholat? Padahal kan sholat itu bukan masalah apa ya? Itu masalah hati ya. Maksudnya hubungan dengan Allah, menyembah Dia. Itu bukan masalah batinia ya, masalah tentang baik. Jadi di Islam itu bukan hanya kesucian hati, bukan kesucian rohani, termasuk kesucian badan kita, jasmani kita harus bersih. Ya, coba Anda lihat di dalam Imamat 11 ayat 45. Di situ dikatakan janganlah kamu makan binatang-binatang yang dinajiskan oleh Tuhanmu. Kuduskanlah dirimu, sebab Allah Maha Kudus. Ya. Nah, di Islam pun begitu. Ketika kita beribadah, itu harus suci dari najis. Orang yang haid sedang mengeluarkan kotoran. Coba Anda bandingkan dengan yang di Bible, di dalam kitab perjanjian lama. Boro-boro dia beribadah. Menyentuh barang saja tidak boleh. Karena semua barang yang tersentuh oleh perempuan yang lagi haid, itu semuanya menjadi najis. Coba, boro-boro beribadah, menyentuh barang saja tidak boleh. Makanya orang-orang haid di dalam kitab perjanjian lama itu dia diungsikan ya. Dia diungsikan, ditempatkan tempat tersendiri gitu. Nah, di Islam tidak. Di Islam dia masih bebas beraktivitas sebagaimana biasa. Yang dilarang adalah beribadah, utamanya sholat. Bukan dilarang beribadah secara umum ya, khususnya sholat. Zikir boleh. Ibadah itu kan ada dua macam tuh. Ada yang ibadah secara ritual ya, ada ibadah yang secara aktivitas. Memasakkan suami juga ibadah, menyucikan baju suami ibadah, senyum kepada orang lain ibadah, zikir ibadah, bersedekah ibadah. Jadi masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilakukan, kecuali ibadah yang sifatnya ritual ya, ritual. Nah, seperti itu. Ibadah makdoh. Makdoh dan mahdoh, betul. Iya. Tapi
boleh saya tanggapi sedikit ya tentang pernikahan ini. Dulu di zaman Rasulullah SAW, Pak Dedi, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Nasrani yang menghujat Rasulullah. Hanya ada di zaman ini saja. Pertama karena mereka tidak tahu sejarah. Sebentar ya, saya open cam. Nggak tahu sejarah dan nggak tahu Alkitab. Nah, Pak Dedi harus tahu. Orang ganteng, salah. Harusnya balik apa? Lo centil amat sih. Ini gimana nih Ustaz Unggul? Ini kita si ganteng Ustaz Unggul. Di dalam Seper Beresit mana Pak Dedi? Ini Pak Dedi, Seper Beresit dicatat ya. Seper Beresit. Ya, silakan. Itu kitab apa dikasih tahu lah Ustaz nanti. Dia nggak tahu Seper Beresit itu apa. Iya, Seper Beresit itu kitab kejadian dalam tanah Torah Nevi'im Ketubim, Pak Dedi. Dicatat ayatnya Pak Dedi ya. Ayat pasalnya pasal ke-25, pasal 25. Oke. Bentar. Wih, kok balik lagi? Wah, ini gimana ini kok balik lagi? Bentar ya Pak Dedi, mohon maaf ya. Santai, Bang. Oke. Nah, udah nih pasal 25 nih. Ini kenapa layar saya kok buram ya? Fokus, kasih telunjuk dulu di dekat layar monitor, nanti dia fokus jadi kameranya. Kalau putih dia susah fokusnya. Siap Ustadz Unggul, siap. Kejadian, ntar dulu saya buka di sini dulu, kejadian 25. Kejadian 25 nomor 20. Pak Dedi kita baca dulu ya. Oke, saya bold dulu biar kelihatan. Pak Dedi dicatat ya, kejadian 25 nomor ke-20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Kalau Ishak menikah itu jelas nih umurnya 40 tahun. Nah, bagaimana dengan ini Ribka, istri daripada Ishak, itu umur berapa dinikahi? 3 tahun. 3 tahun nih. Kita lihat ya, Pak Dedi, dicatat Pak Dedi ya. Ini bukan kitab orang Islam, ini kitab orang Yahudi. Nah, saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Mohon maaf Pak Dedi ya. Saya nggak lagukan nih, saya bacakan secara normal saja. Fayehi Ishak ben Arbayim Shanah. Pada saat Ishak berusia 40 tahun, Bekahto et Ribka. Pada saat usia 40 tahun, maka siapa ini? Ishak ini menikahi Ribka. Bat anak Betuel Ha'arami, ya, anak dari Betuel Ha'arami orang Aram. Mipadan Aram Ahot, saudara perempuan Laban Ha'arami lo Leisa, dan memperistrinya Ribka. Baik. Oke. Caranya gimana nih? Mana usia 3 tahunnya Nandar? Nah, caranya klik ayat ini. Klik. Di sini kita lihat nih komentarinya gitu kan. Gak kelihatan ya. Komentari nih ada 75 komentari. Nah, ada komentari rabi yang otoritatif namanya Rashi. Kita lihat Pak Dedi. Saya baca dalam bahasa Inggrisnya, mohon maaf bahasa Inggris saya kurang bagus, nanti Ustadz Unggul ya, mohon dibantu Ustadz Unggul nggih. Nih Pak Dedi, lihat nih. Thus Ishak was then 37 years old. At that period Rivka was born, and he waited until she was fit for marriage 3 years and then married her. Kalau saya artikan,
pada saat Ishak berusia 37 tahun, lahirlah Ribka. Dan Ishak menunggu sampai 3 tahun. Kemudian, and then married her. Ternyata Ishak menikahi Ribka saat usia Ribka 3 tahun ini loh. 3 years. Makanya orang Yahudi nggak pernah menghujat Rasulullah karena mereka paham sejarah, mereka paham kitab suci mereka sendiri. Ini data valid dari Yahudi ya, bukan dari Islam ya. Sefaria. Ustadz Unggul mau membacakan, tadi mungkin bacaan saya salah. Ini udah kejadian, bener, terjemahannya bener kok. terjemahnya benar ya. Kejadian 25 ayat ke-20 teman-teman ya. Caranya begini teman-teman ya, saya kasih tahu caranya. Caranya tinggal diklik aja ayatnya. Nah, ketika diklik ayat, sebentar saya keluar dulu. Set. Nah, klik ayat 20, klik aja, nanti muncul tuh komentari. Nah, muncul komentari, klik komentari, ada rasi ya, seorang rabi yang otoritatif. Nah, langsung muncul ya teman-teman ya. Nah, di sini. Nah, jadi makanya orang Yahudi di zaman Rasulullah maupun di zaman ini tidak ada yang menghujat Rasulullah karena mereka tahu nenek moyang mereka menikahi Ribka pada usia Ribka 3 tahun. Terima kasih Ustadz Endun, Ustadz Sugi, Adindaku Kores, Pak Peta. Sedikit menambahkan saja. Terima kasih. Mau tambahin nggak? 1 menit boleh. saya katakan Pak Dedi. Boleh Pak? 1 menit. Ini yang ditanyakan itu bicara jaringan saya hukumnya. ngelek-ngelek Islam kemana? itu lengkap hukum-hukumnya. Ustadz Unggul yang robot. Unggul sinyalnya Saya- kurang bagus, merah. Ustadz Undun. Sinyal Ustadz Undun merah itu. Satu bar. Bukan Dedi bagus, Ustadz Undun itu yang merah 1 bar doang itu. Lihat tuh sinyalnya. Iya, ya. Ya, nggak oke, jelas, sekarang udah nggak bagus jelas belum? apa yang disampaikan. Sekarang udah bagus. Leg-leg bang. Oh, masih nge-lag. Sekarang udah Kayak bagus. apa Aduh. masalahnya? Ya udahlah. Sambung Kores. Ya, oke. Tadi kan udah tuh. Tadi kan udah tuh di Genesis 25-20 ya. Kalau kita misalnya mau main umur-umuran, kawan-kawan Kristen harus sadar ini juga gitu, sadar apa konsep juga mengenai hukum pernikahan Yahudi, Kristen dan Islam gitu. Kenapa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu di umur 6 tahun lalu mengkonsumsi pernikahannya di umur 9? Karena Allah tahu Sayyidah Aisyah ini pubernya itu di umur 9. Nah, Islam itu seperti yang sudah dijelaskan oleh ustaz-ustaz kita tidak berpatok pada umur, tapi berpatok kepada pubersitas. Jadi kalau udah menstruasi itu udah bisa dinikahi. Kalau udah menstruasi udah bisa dinikahi. Sekarang kalau kita mau main batas-batasan umur itu ada tegas di Yahudi yang sudah dibawakan oleh Kandayonat. Kandayonat ini aku kasih amunisi ya. Tadi kan Kandayonat Genesis 25 tuh. Sekarang aku bawakan Berahot enggak. Aku bawakan Sanhedrin 69B. Nomor 11 Kanda. Nah, bisa dilihat di sini. Ahitofel and his son Eliam, father children, memperanakan seorang anak ketika mereka umur 9 tahun. Dan Bathsheba melahirkan Salomo ketika dia berumur 6 tahun. Buar. Di sini dijelasin sama Yahudi nih. Karena wanita itu lebih kuat dan bisa menahan rasa sakit di umur awal-awal. Gitu dibilang. Itu Bathsheba loh. Itu 6 gimana tahun konsepnya? dia Apa melahirkan sudah Salomo. melahirkan? Keren gak tuh? itu enggak, Yes. enggak, itu secara biologis manusia itu nggak masuk akal itu. Cek. Ya, kita ulang lagi ya. Bathsheba melahirkan Salomo ketika dia berumur 6 tahun. Lihat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahinya umur 6 tahun. Ini Bathsheba melahirkan di umur 6 tahun, Brethren Dedi. Iya, itu dia, kita apa di mana tuh, Bang?
Ini di hukumnya Yahudi. Oh, itu. Oke. Aku terima itu Bang, kalau bukan di Alkitab. Ya. Soalnya itu nggak rasional dan nggak logis. Nggak, kalau di Alkitab, little bit crazy lah gitu. Pak Dedi, kalau di Perjanjian Baru tidak ada pelarangan menikahi anak di bawah umur. Ya oke lah kalau itu, tapi kalau yang melahirkan 6 tahun nggak masuk akal itu, masa bocah melahirkan. Nggak ada yang seperti itu Bang. Ya, ini Yahudi. 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 Ini Sanhedrin ya, ini Sanhedrin 69B nomor 11. Mau tulisan Yahudi, mau tulisan apa, nggak percaya aku tuh. Iya. Nah sekarang berikutnya, hukumnya Yahudi, umur berapa sih anak-anak boleh dinikahi, umur berapa sih? Kita buka di Yevamot 57B nomor 3. Yevamot ya. Ini Yevamot 57B nomor 3. Kita baca. Seorang gadis berumur 3 tahun lebih 1 hari bisa ditunangkan dengan cara hubungan seksual. Masih kurang. Oke, aku bawakan lagi. Berahot 24A 12. Wanita sebelum berumur 3 tahun lebih 1 hari dan enggak. Sampai umur berapa seseorang dikatakan anak kecil? Kan gitu dibilang. Ini Rafizda berkata, kalau wanita itu ketika dia sebelum berumur 3 tahun lebih 1 hari, dan kalau pria ketika dia berumur 9 tahun lebih 1 hari. Gitu dibilang. Gitu Dan. Aku cuma bawa data ini. Udah jelas. Aku cuma bawa data. Chef, thank you. Sorry. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nambahin ini Aki, itu di Kidusin Aki, Kidusin 10A. Iya, Kidusin 10A juga. Kidusin 69A nomor 9 juga gitu. Nah itu kalau ya, bahkan kalau kita lihat di misalnya kita buka di ini ya, yes, iya. Aku kayaknya udah mau off dulu. Besok aku naik lagi gitu. Di room ini, mau diskusi lagi. Tenang. Nggak apa-apa ya, belajar aja. Ini. Oh ya Dedi, aku mau kasih tahu. Semua ini Yahudi itu linear. Dari TSCC ya. Linear sama Taurat. Mau Kidusin. Oh ini ya. Saya senang banget kalau misal. Iya Pak Dedi tunggu. Kalau misalnya nggak logis ya umur 6 tahun melahirkan bayi, tunggu ya, ini ada yang ngingetin nih. Ini kayaknya garis terdepan TSCC dari zaman lama. Tunggu ya, aku bawakan datanya dulu ya. Tunggu dikit. Kita buka Lina Medina. Ini Lina Medina ini adalah cewek Peru. Kita bukanya jangan Indonesia. Kita buka. Bang. Masa di antara 1 miliar orang paling satu kejadian. Ya itulah kan dari zamannya Salomo sampai zamannya Lina Medina kan 1 miliar orang udah cukup tuh. Nah, kita buka di ini ya, kita buka di ini di majalah Mirror ya, kita buka ya. Nah, di sini kita buka di sini. Kayaknya kalau foto, nah ini fotonya ya, ini fotonya. Ini anaknya, ini ibunya. Kita lihat berapa dia umurnya. Iya. Nah, ini kita baca ya, kita baca. Lina Medina baru saja berumur 5 tahun ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki. Duar. Nah ini ketika dia
umur 7 tahun. Ini umur 7 tahun, ini anaknya. Anaknya normal loh, anaknya meninggal tua loh. Punya suami enggak? Nah, ini yang menarik, suaminya itu nggak tahu siapa. Nah, ini anaknya meninggal ketika umur 40 tahun. Nah, bisa Siapa jadi kan tahu. Tuhan ingin menunjukkan kepada orang Kristen bukan cuma Yesus yang lahir seperti itu. Karena di dalam kitab Yohanes 1 ayat 13 dikatakan orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Berarti bukan cuma Yesus yang lahir seperti itu. Karena di situ dikatakan orang-orang. Artinya jamak. Ya. Itulah data Brother Dedi. Alkitab cuma satu menunjuk, Ustaz. Cuman Isa kalau tidak, Pak, tidak. Coba kejadian Yohanes 1 ayat 13 itu. Di Quran ada nggak yang lain dilahirkan? Bang Dedi, Taurat itu linear dengan semua aturan Yahudi. Taurat itu linear dengan kidusin, dengan birkat haminim. Jadi nggak usah disangkal. Keselamatan datang dari tengah bangsa Yahudi, Bang Dedi. Aduh. Kalau di Islam ada unta keluar dari batu. Ya. Nggak keluar dari induk unta, keluar dari batu. Untanya Nabi Soleh. Oh iya. Ya udah Bang. Siap. Ini saya off Iya. dulu ya. Makasih. Iya, siap. Pertanyaan. Iya, semoga manfaat dan menjadi sumber hidayah bagi Brethren Dedi. Iya, jangan subhat ini ya, Rasulullah lagi ya, soal nikah itu ya, Bang Dedi. Ini boleh nggak saya berpesan sama teman-teman apologet Muslim ini? Saya suka misalnya kalau Anda membahas Alkitab, sekaligus juga Anda membahas Qurannya kan. Jadi ketika Anda misalnya mencari celah dalam Alkitab, Anda istilahnya mempromosikan Qurannya juga gitu. Bukan cuma membahas Alkitab. Jadi itu bagus. Ya tadi itu. Ya. Jadi orang Tadi aku gitu. Ya makanya itu bagus. Ketika orang seumpama mereka mau jadi mualaf, mereka udah diperkenalkan tentang Quran dan apalah segala macam gitu. Nah itu kan nggak mungkin orang mau dapat hidayah kalau Anda nggak memperkenalkan gitu. Ya gitu aja. Thank you ya semuanya ya. Iya, sama-sama ya. Minta maaf kalau ada Semangat. Ya. Dimaafin, jangan diulangi lagi aja. Nggak bercanda. Aku juga minta maaf kalau ada salah kata. Oke Bang, makasih. Thank you. Ya, silakan Kristen yang lainnya dipersilakan naik. Kaget ya, Yahudi 3 tahun, anak umur 5 tahun punya anak. Apa mereka itu nggak belajar ya kok ya ngelempar-ngelemparin subhat gitu sama Rasulullah ya? Karena mereka berkaca kekristenan itu macam lahirnya itu di Jakarta gitu. Jadi mereka buta dengan sejarah agama mereka yang hitam sebelum di Indonesia. Nah, jadi ketika dibawakan data-data tersebut mereka bingung loh. Kok Kristen begini? Tapi ini bukan Pak Dedi yang tadi ya, maksudnya untuk yang penghujat-penghujat ya. Penghujat-penghujat itu juga kalau naikin Aki Kores, Aki Nandar, Ustadz Sugi mana ada nyali mereka. Naikin saya sih nggak berani, lagi naikin senior ini. Oh ya makasih ya Aki Nandar ya, aku udah dinaikin ini sekaligus. Aku mau klarifikasi. Aku sering disangka liberal loh. Memang mungkin iya sama Oten itu. Wah Ilham liberal tuh nggak pernah gabung, bukan apa-apa. Jadi gini, ada satu persamaan kami sama-sama dibenci apologet Oten. Nah ada orang Islam yang disukai, itu yang bingung saya. Disukai sama Oten, sama apologet Oten, itu yang bingung. Kalau saya dibenci sama apologet Oten, saya malah bersyukur. Sama kayak Kores. Berarti dakwah kita udah bener. Amin, alhamdulillah.
saya justru kalau disenengin sama apologet Oten itu yang jadi masalah buat saya. Kalau dibenci apologet Oten saya malah suka, malah seneng saya. Ya. Gitu. Maka kalau ada apologet Kristen kok seneng sama kita, itu perlu dipertanyakan. Waduh, bingung saya itu kok bisa kayak gitu. Jangan-jangan benar yang dikatakan surah An-Nisa itu, ya kan? 140 itu. Apabila kamu lanjut, silakan. Ya, di situ kan apabila kita itu mendengar ayat-ayat Allah dan Allah itu dihujat, maka janganlah kamu duduk dengan mereka. Karena kalau kamu tetap duduk bersama mereka, maka kamu akan diserupakan dengan mereka. Nah ini, jangan-jangan kita serupa dengan mereka. Kalau Oten suka sama kita kan? Alhamdulillah kalau saya dibenci ya, Ustaz ya, sama apologet Oten itu. Iya, itu ininya apa? Filosofinya Imam Syafi'i, ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Betul. Sekarang nanti takut kesindir dah. Sekarang komplotan Yuni bertambah loh ya guys. Komplotannya Yuni PPJ itu semakin lama sekarang. Aduh, kita ini. Ada itu kemarin tuh mau menggal lehernya Bang Juma itu. Siapa tuh? Ada videonya, ada itu. Orang mana itu? Ustaz? Direkam kok. Tengok aja di PD saya di Bible Berjalan. Ada itu videonya, saya taruh di situ tuh. Nggak kena banned, Ustaz Sugi? Enggak. Aman tuh. Yang pertama itu kena pelanggaran, terus saya upload lagi, aman. Aku malas kalau sedikit video Oten ya, mesti aja nggak bertahan lama ya. Nggak bertahan lama ya. Kerana hukum udah kena itu, karena udah pengaruh. Iya, kena itu. Ya, zaman itu. Sok-sokan kalau saya penggal lehernya katanya kan. Lo baru ketemu Bang Juma, saya jamin kencing di celana kau, bener. Lihat posturnya Bang Juma, tegapnya Bang Juma, aduh, terkencing-kencing kau. Tangannya ya. Bogemnya yang lumayan. Tapi kalau kamu baik, ya, Bang Zuma itu orangnya lemah lembut, sangat mencintai saudaranya. Tapi kalau kau kurang ajar, Bang Zuma itu bagi kau hantu, bener. Terkencing kau, lihat Bang Zuma. Gimana Bang Juma meluk apologet itu dengan air mata tuh, aku ngeliatnya terharu juga itu loh. Masya Allah. Terharu banget. Pengen suatu saat ketemu gitu. Ya bayangkan ya, saya dari 2009 sampai 2023 baru berjumpa berapa belas tahun bersama-sama di. Jadi ini ya, saya sama Bang Juma itu bukan hanya di TikTok ini, sering bersama. Jadi jangan punya anggapan bahwa saya dekat Bang Juma itu karena koin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan karena ya, saya sama Bang Juma sejak dari Facebook, di mana ada beliau ada saya. Pindah ke TikTok, di WA ya, di mana ada Bang Juma ada saya. Pindah ke Zoom, ada Bang Juma ada saya. Pindah ke TikTok begitu juga, ada Bang Juma ada saya. Itu terjadi udah lama, bukan karena koin. Aduh, parah, kadang orang-orang ini sembarangan aja. Tanyalah Bang Juma kalau nggak percaya itu. Mulai dari TikTok, mulai dari grup Facebook dulu. Di Facebook emang ada duitnya? Enggak kan? Di WA ada duitnya? Enggak juga. Di Zoom ada duitnya? Enggak juga. Cuma di TikTok ini kebetulan ada koin. Motivasi utamanya Giro untuk ini ya, untuk tangkal subhat itu ya, Ustadz ya. Ya. Sejarahnya berarti antara Pak Sugi dengan Bang Zumani sudah panjang, berarti sudah 14 tahun. Iya, 14 tahun. Tadi saya dengar komplotannya PPJ dan Yuni nambah lagi. Saya sebenarnya udah tahu. Nambah satu lagi namanya Triana, TKW Taiwan, yang akunnya manusia setengah Indomie itu. Oh itu. Bukan itu Bang, bukan itu. Tadi yang aku ucapin itu nggak tahu yang dari Imam Syafi'i atau dari mana ya? Bukan dari Imam Syafi'i kayaknya itu.
Bukan itu. Kalau si Triana mah nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Oh, jadi siapa Kang? Mojang Triana, jeng jeng jeng. Udah, jangan usah dibahas, nanti ada yang tersinggung. Ada yang tersungging nanti ya. Iya, jangan usah Itu dibahas. boy siapa ini boy, disapa dulu boy. Boy, Muslim apa Kristen? Aduh. Kang Nandar. Bener Kores itu Imam Syafi'i di kitab apa? Di kitab apa? Susah cari oten ya. Kemana nih oten? Udah habis. Oten itu kalau udah ketemu Pak Sugi, ketemu Kang Kores, ketemu Kang Nandar, roboh sudah. Iya. Robohnya pakai kop nggak? Roboh kop. Roboh, ROBOH. Runtuh. Oh iya. Informasi paling menakutkan nih bagi Oten ini. Iya. Oten itu kalau udah ketemu Kang Kores, ketemu Pak Sugi, ketemu Kang Nandar, ya roboh sudah, udah runtuh itu. Ini ya, ini 3 argumen terviralnya Kores ya. Penyembah batu versus penyembah penis. 72 bidadari versus Tuhan kawin. Poligami versus satu daging. Nah itu. Udah kalau kayak gitu roboh itu. Kalau yang Assalamualaikum Ustaz Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.